mempunyai perasaan. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya, dengan hikmat yang saya punya. Oke? Oke. Nah, kita tidak bertarung. Enggak, ya. Jadi begini dia, Ustadz. Ketika Tuhan Yesus itu dia dilahirkan sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, maka dia disebut juga seorang anak Maria, Bunda Maria. Tetapi ketika dia kembali ke surga, dia sudah mempunyai hakikatnya Allah lagi, di mana dia yang mempunyai kuasa untuk mencabut segala nyawa yang hidup, bukan membunuh. Tapi ketika sudah waktunya, dia akan mencabut nyawa seseorang itu, karena dialah yang mempunyai kuasa itu. Ya. Seperti itulah Ustadz. Tapi kalau dari segi tangkapan Ustadz tadi, maaf nih ya Ustadz ya, sebisa mungkin saya berusaha untuk meluruskan. Mungkin menurut pendapat saya Anda salah memahami. Maaf nih ya sebelumnya ya. Kayak gimana? Anda kan bilang tadi sebelum ini, tadi Anda bilang anak durhaka. Nah, tenggelam lagi suaranya nih. Kenapa Coba bisa ngomong. seperti Nah, itu? udah. Ya. Nah, jadi ketika dia kalau kita timang anak kita dan dicabutnya nyawa kita, dia kan tidak mempunyai kuasa untuk mencabut nyawa kita. Kalau dia mencabut nyawa kita, artinya dia membunuh kita. Makanya dia beda persepsi, Bang. Karena Yesus dengan kita beda kastanya. Baik. Yesus itu lahir ke dunia. Tunggu sebentar, Bang. Karena dia karena pada mulanya dia adalah firman Allah yang dilahirkan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Menurut keyakinan saya tidak menerapkan untuk semua orang, oke? Saya berusaha untuk menjelaskan, oke? Nah, pada saat itu juga dia lahir sebagai manusia, selayaknya manusia. Dan yang Tuhan Yesus terapkan di situ, yang dia wariskan bagi kami menurut segambar dan rupa Allah itu adalah tentang kasih, pengampunan, gitu. Adakah Yesus di situ mengajarkan kami untuk menindas? Tidak. Ketika itu sudah kesana kemari, Mbak. Sudah kesana kemari. Saya tanggapi dulu. Oke. Ya. Saya nggak minta ajaran apa gitu. Saya minta Anda tadi konfirmasi apakah Yesus yang mencabut nyawa ibunya, katanya iya. Berarti kata Anda alasannya dia kembali kepada ketuhanannya sehingga dia mencabut nyawa ibunya, kan betul? Betul. Jadi begini, Mbak, tetap saja anaknya itu anak durhaka, tetap. Seharusnya kalau anaknya berkuasa, ya, anaknya adalah Tuhan dan berkuasa, dia biarkan itu ibunya hidup selamanya. Tapi dia tidak mengikuti keinginan kita secara manusia, Ustaz. Kayak gitu, Mbak. Kalau dia berbakti sama ibunya, maka dia biarkan ibunya hidup sampai selamanya. Gimana sih? Udah, ada bisa saya tanggapi? Silakan. Jadi begini dia, Ustadz. Dia kan Tuhan yang adil. Kita semua yang hidup ini juga bakal mati, kan? Yang Tuhan juga yang mencabut nyawa kita, gitu kan? Nah, Maria kan manusia juga, sekalipun itu ibunya di dalam dunia ini, tapi dia kan Tuhan yang adil. Begitu. Tuhan yang adil? Iya. Jadi dia harus menyamaratakan. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang yakin Anda Yesus yakin Anda Yesus itu adil? Yakin? Baik, kalau gitu saya tanya ya, kalau Anda yakin Yesus itu adil, Mbak, Yesus turun di abad pertama, oke? Di Nazaret, oke? Oke. Segelintir orang bisa melihat di kampung itu, oke? Oke. Mana keadilannya bagi orang buta? Maksudnya? Orang buta nggak bisa lihat Yesus, sedangkan orang Nazaret bisa. Mana keadilannya? Kapan di situ ada orang buta? Iya, kan seluruh dunia ada orang buta tuh ya. Ada orang buta, tapi orang buta tidak bisa melihat. Tuhan nongol, orang buta kagak bisa lihat. Gimana? Di mana adilnya? Oke, begini dia, Ustadz. Sebentar ya, maaf, sebentar ya.
Iya, masa Tuhan turun 30 tahun doang? Kan gitu. Nah, mana keadilannya bagi orang buta? Kan ya teman-teman? Ah, kacau juga. Asumsi melulu. Oke. Jadi kan aku kan begini. Karena kan di situ perannya Tuhan lahir bukan untuk biar dia dilihat sama semua orang buta begini. Kan dia ibaratnya dia lahir dan dilahirkan dan dilihat semua banyak orang. Nah, ketika dia buta, bukan berarti Tuhan harus dia membangkitkan orang yang sudah mati biar dinampaknya lagi dia lahir. Terus ada yang situ buta dinampakkannya lagi mati. Enggak gitu tadi kan kata Anda Yesus tadi ceritakan. Kata Anda tadi Yesus adil toh. Ustadznya udah mulai maksa nih. Kata Anda kan Yesus itu adil toh. Oke? Nah, kan tadi Ustadz bilang gini. Ustadz kan bilang, kan Tuhan bilang dia yang berkuasa atas maut di bumi dan di surga. Iya, makanya tadi saya tanya mbaknya tadi apa? Tentang yang begini, yang begitu tidak ada tertulis di situ. Tidak ada tertulis. Begitu. Tidak ada tertulis. Bukan menambah cerita itu, Mbak. Loh, cintanya kan seperti ini, harusnya kan seperti bukan itu. menambah itu. Begitu loh. Macet itu namanya, Mbak. Ini kan macet cinta itu. Cinta begini. Kira-kira ibarat kalau drama Korea tadi kira-kira udah. Itulah. Ngomong apa sih, siapa ke drama Korea? Yang saya tanyakan kepada Anda, letak keadilan. Ya, kata Anda Yesus itu maha adil toh. Oke. Nah, kalau dia maha adil, dia bisa dilihat manusia seluruh bumi. Gimana sih? Kalau dia adil, itu pun kalau dia dilihat seluruh manusia seluruh bumi, gimana dengan yang buta? Gimana? Tuhan macam apa itu? Yang bisa dilihat itu Tuhan macam apa? Cuma di 30 tahun dilihat. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Aneh. Kan dia berjanji dia datang untuk menebus dosa manusia yang menerima dia. Bukan menebus dosa. Bukan menebus dosa. Saya nggak bicara saya nggak bicara menebus dosa ya. Saya nggak bicara tentang masalah penebusan dosa ya Mbak ya. Sekali lagi saya berbicara tentang masalah Yesus yang katanya maha adil. Jadi itu yang saya tanyakan, oke? Anda ngomong apa? Anda saya mute dulu gitu ya, karena Anda tidak bisa tenang kan gitu. Ayo, biarkan dulu teman-teman, biarkan dulu dia ya. Mau ngomong apa dia nggak kedengaran juga kan gitu, hilang suaranya kan gitu ya, panas. Nah, kan coba buka mic-nya dulu Mbak ya, buka mic-nya dulu Mbak, silahkan dibuka mic-nya Mbak. Kan nggak mau dengar kan teman-teman, kayak gitu ya. Kan nggak mau dengar kan? Nggak mau dengar kan? Saya tidak nyenggol mic saya. Dia juga yang menghidupkan. Makanya begini Mbak, tadi kan kondusif ya, gantian ngomong ya. Saya bilang jangan keluar temanya keadilan, bukan menebus dosa, bukan. Kan dia adil, kan saya bilang. Masa umur 30 tahun, masa begini, masa kan saya mau menjelaskan, tetapi Anda udah lari. Kesimpulannya aja Anda belum mendapatkannya loh Ustaz. Kesimpulannya nggak adil. Anda berdakwah dengan cara begitu. Kesimpulannya nggak adil. Kan menurut Ustaz kan belum selesai. Belum selesai, nggak boleh Anda menilai. Kan itu coba jelaskan keadilan Yesus seperti apa. Coba keadilan Yesus untuk seluruh manusia seperti apa? Silakan. Coba Anda jelaskan dulu keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Coba silakan. Nah, keadilannya ketika dia menebus dosa manusia, itu keadilannya. Oke? Keadilan apa? Pada saat akhir zaman nanti, yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan yang akan masuk neraka juga disiksa. Bukan masalah penebusan dosa, keadilan. Kan tadi nanya keadilan, itu juga keadilan. Anda hanya berbicara tentang keadilan. Iya, keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Iya, udah itu.
Ya, Semua manusia yang mau menerima, yang nggak menerima nanti semua dapatkan upah masing-masing. sekarang gini. Anda lihat Yesus gak? Pernah lihat Yesus gak? Enggak, hanya gambaran yang diceritakan aja di kitab. Kenapa Kira-kira orang seperti ini, kenapa ini, orang gitu. abad pertama doang yang bisa lihat? Adil nggak tuh? Adil nggak? Orang abad pertama bisa lihat Tuhan Anda nggak bisa lihat. Adil nggak? Adil nggak? Mana suaranya? Suaranya mana, Mbak? Adil. Adil, jangan Anda hilangkan suara saya, ya. Ente Saya tidak sendiri. menyentuh layar saya. Saya tidak melentur, Kamu saya sendiri yang nggak ada suaranya. Lah. Nah, Banyak jadi kali alasannya. kalau Anda tidak lihat Yesus, orang abad pertama bisa lihat Yesus, adil nggak? Adil? Di mana adilnya? Karena bentuk keadilan Tuhan itu tidak hanya seolah-olah melihat Tuhan Yesus itu dengan nyata. Karena dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, Makanya disebut itu kan adil. itu kan di dalam hati, melihat dalam hati. Bukan. Oke? Dalam iman, oke? Intinya, Yang saya pertanyakan adil. bagi mata, Yang saya bagi bilang mata. Adil. Yang saya bilang pertanyakan adil. bagi mata. Oke? Lah, Bagi secara mata. tidak langsung Anda menuntut saya supaya Yesus itu lahir sampai hidup di sini sampai selama-lamanya. Sedangkan Loh, dia sudah seharusnya dia kalau dia maha adil, Mbak ya. Pergi menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Kalau Karena Yesus siapa itu bisa maha menuntut dia? adil, maka dia bisa dilihat seluruh manusia di Sudah muka bumi. dilihat. Mau Sudah dia buta dilihat. atau kagak bisa itu, ya. Dia nggak mau dilihat sama UPI, makanya dia nggak mau. Gitu, itu baru adil. Kalau Anda kagak lihat, cuma orang abad pertama yang bisa lihat, itu namanya nggak adil. Adil. Nggak adil. Nggak adil. Adil. Nggak adil kayak gitu dah, Adil. ya. Makanya ya teman-teman, kalaupun ada Yesus turun ke tempat saya di sini, saya protes, kenapa kau nggak adil? Saya tanya pasti gitu. Udah pasti, makanya dia nggak mau ketemu sama kamu karena manusia yang tidak puas. Gitu. Tuhan itu harus maha adil. Ya, ternyata Yesus nggak bisa adil. Ya, kan gitu Karena ya kalau teman-teman. pakai menurut itu ikut-ikutan nanti diteruskan asumsi Anda. Bukan asumsi Tidak itu. akan pernah puas-puasan. Itu ada karena itu setiap adalah dalil yang ditanyakan gini semua diprotes. Yang sudah dikasih pun jawaban yang ini nggak adil. Padahal sudah dibilang itu keadilan nggak adil. ya kan tadi kan udah kita banding. Itu alasan, udahlah. Kita banding udah. Anda nggak bisa lihat alasan. Yesus. Ya, orang pertama bisa lihat Yesus, Anda nggak bisa lihat Yesus. Di mana keadilan Yesus kayak gitu? Ya, bagi dia. matanya. Karena dia sudah berkata. Dia ketika dia lahir dan setelah itu dia akan disalib untuk menggantikan kami yang berdosa ini, yang Bukan percaya lahir dan disalib, menerima. nggak nyambung. Jadi begini, Anda tidak mau tahu dengan alasan itu semua. Nggak nyambung yang saya peduli. tanya itu tentang Menurut masalah Anda Tuhan sifat itu adil keadilan. atau enggak? Saya juga Ya, tidak peduli karena Anda sifat juga tidak keadilan, peduli dengan cerita sifat itu. keadilan, Mbak, yang Kalau saya orang tanya kita itu tidak ya, peduli. sifat keadilan. Yang saya tanyakan itu sifat keadilan Tuhan, ya, bukan masalah penebusan dosa di kayu salib. Iya, Apa yang enggak? tetap adil. Di mana Dia adilnya akan bagi mata? berubah. Sekarang gini, dia mau Anda terima, mau Anda tidak terima, terserah. Ya jelas Dia enggak tetap adil. enggak bakalan Karena kita diterima lah, sudah enggak ceritakan bakalan. ceritanya dari awal. Enggak bakalan. Ceritanya dari awal Anda tidak terima. Ngapain saya menuhankan manusia yang ngapain saya menuhankan Tuhan yang tidak adil? Ngapain coba? Apakah dengan cara seperti ini kualitas Anda? Oh, ya. Astaga. Terus udah? Udah? Oh, ya udah gitu. Ya udah. Oke. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Aduh.